Di sebuah aula gelap yang merupakan markas sekte iblis Azure Nether, pemimpin sekte Duan Tongtian tengah berdiskusi dengan para tetua. Mereka telah lama berambisi untuk menghancurkan sekte Jade Pure yang dipimpin oleh Li Qingzi. Salah satu tetua mendesak agar mereka menyerang sekte Jade Pure secara langsung. Semua tetua setuju dengan usulan tersebut, kecuali Duan Tongtian. Ia merenung dalam diam, matanya berkilat dingin. Akhirnya, ia mengumumkan bahwa ia akan segera menerobos ranah Soul Formation. Ia yakin bahwa jika berhasil, mereka akan dengan mudah menghancurkan sekte Jade Pure. Para tetua tersentak kaget. Mereka bertanya apakah Duan Tongtian yakin dengan rencana tersebut. Duan Tongtian tersenyum sinis. Ia mengatakan bahwa ia telah mempersiapkan rencana ini selama puluhan tahun. Ia meminta para tetuanya untuk bersabar dan menunggu selama 30 tahun lagi. Kegembiraan langsung mewarnai wajah para tetua. Mereka yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata. 10 tahun berlalu dan Han Jue telah mencapai puncak kultivasi di ranah Golden Core. Ia tengah asyik berlatih, menikmati kegembiraan menuju ranah Nascent Soul. Tiba-tiba, Chang Yue muncul di sampingnya. Han Jue terkejut melihat kakak seniornya muncul tiba-tiba. Ia bertanya bagaimana Chang Yue bisa masuk, mengingat formasi yang ia ciptakan sendiri. Chang Yue tersenyum. Ia menjelaskan bahwa ia datang untuk memberikan Han Jue beberapa harta spiritual. Menanamnya di dekat kolam akan membuat energi spiritual di kediaman gua kultivasinya menjadi lebih kaya. Chang Yue mengatakan bahwa mungkin kediaman gua kultivasinya akan menjadi yang terbaik di sekte Jade Pure. Han Jue langsung mengucapkan terima kasih kepada Chang Yue. Chang Yue menjelaskan bahwa hadiah itu sebenarnya dari gurunya, dan ia hanya membantu menanamnya. Han Jue, dengan wajah berbinar, memuji gurunya. Chang Yue kemudian mulai bercerita tentang kehidupan di sekte Jade Pure. Ia mengatakan bahwa beberapa murid baru telah bergabung, tetapi murid yang berada di urutan setelah Han Jue, saudara Tai, sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ia meninggal secara alami. Han Jue terdiam. Ia bertanya dengan suara sedih apakah saudara Tai sudah pergi. Chang Yue menjelaskan bahwa saudara Tai memang memiliki bakat yang buruk dan meninggal ketika masa hidupnya habis. Ia menambahkan bahwa sebelum meninggal, saudara Tai ingin bertemu dengan Han Jue, tetapi tidak diketahui untuk apa. Han Jue merasa sedih. Dulu ia tidak menyukai saudara Tai, tetapi sekarang ia merasakan kesedihan yang mendalam. Han Jue meminta Chang Yue untuk selalu mengendalikan kultivasinya dengan baik. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa jika suatu hari Chang Yue tidak ada. Chang Yue tertawa kecil. Ia mengatakan bahwa Han Jue benar-benar peduli padanya di hatinya. Setelah berbincang sebentar, Chang Yue pamit. Ia mengatakan bahwa semua tanaman spiritual sudah ditata dan sudah waktunya baginya untuk kembali berlatih. Ia juga berjanji untuk terus menemani Han Jue di jalan kultivasi untuk perjalanan yang lebih lama. Han Jue terdiam. Ia menulis 2 karakter di dinding gua, saudara Tai, dan berdoa agar saudara Tai terlahir dalam keluarga yang baik di kehidupan selanjutnya. Beberapa dekade berlalu, Han Jue telah mencapai tingkat ke-9 ranah Golden Core di semua akar spiritualnya, kecuali bumi dan kayu. Pada hari ulang tahunnya yang ke-100, sistem yang tertanam dalam dirinya membuka fitur baru. Sistem mengumumkan bahwa fungsi simulasi percobaan telah dibuka. Han Jue dapat menetapkan tingkat kultivasi dan tingkatan kekuatan lawan untuk pertempuran simulasi. Ia juga dapat memindai semua makhluk hidup dalam radius 100 mil dan menyalin kekuatan mereka untuk pertempuran. Sistem menegaskan bahwa hasil pertempuran tidak akan memengaruhi tubuh fisik atau keadaan mental Han Jue di dunia nyata. Han Jue sangat gembira. Ia selalu ingin mengetahui kekuatan kultivasinya sendiri, dan sekarang ia akhirnya bisa mengujinya. Han Jue langsung melakukan simulasi percobaan. Detik berikutnya, ia berada di sebuah ruang kosong. Sistem menjelaskan bahwa ia dapat memilih seseorang dari hubungan interpersonalnya sebagai model untuk kekuatan lawan. Han Jue tanpa ragu memilih Li Qingzi, pemimpin sekte Jade Pure. Segera, sosok Li Qingzi yang persis sama muncul di hadapannya. Sebelum Han Jue sempat bereaksi, Li Qingzi melancarkan serangan. Han Jue dengan cepat menghindar menggunakan 7 langkah ilusi. Kemudian, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan teknik 3 bayangan pedang. Namun, Li Qingzi tetap berdiri tegak, tubuhnya diselimuti cahaya emas. Han Jue tercengang melihat Li Qingzi menggunakan tubuh emas konstelasi surgawi. Li Qingzi kembali menyerang. Han Jue dengan sigap melemparkan segel penakluk iblis 9 naga, tetapi Li Qingzi menghancurkannya dengan mudah. Han Jue terus berganti-ganti di antara 6 jenis kekuatan spiritual, menyerang Li Qingzi dengan segel penakluk iblis 9 naga. Akhirnya, Li Qingzi terlempar ke belakang. Han Jue tercengang. Ia menyadari bahwa segel penakluk iblis 9 naga memang tidak sederhana. Ia masih belum mampu melawan tingkat ke-8 ranah Nascent Soul. Ia hanya bisa menangkis, bukan mengalahkan.
Sistem memunculkan pesan. Han Jue diberi pilihan untuk menyesuaikan kekuatan lawan. Han Jue tersenyum. Ia merasa simulasi percobaan ini semakin menarik. Ia ingin mencoba mengalahkan Li Qingzi. Pada saat yang sama, di aula utama puncak utama sekte Jade Pure, pemimpin sekte dan semua tetua berkumpul. Wajah setiap orang menunjukkan ekspresi serius. Li Qingzi berbicara dengan suara berat. Dia mengatakan bahwa Duan Tongtian telah berhasil menerobos ranah bulan lalu dan telah mengkonsolidasikan tingkat kultivasinya yang ada di ranah Soul Formation. Sementara itu, Li Qingzi telah mencari bantuan dari berbagai sekte ortodoks, tetapi tidak ada yang menanggapi. Dia berharap leluhur ada di sana karena berada di tahap menengah ranah Soul Formation, tetapi dia telah pergi selama bertahun-tahun dan tidak dapat ditemukan. Jadi, Li Qingzi dan Tetua Agung akan menghadapi Duan Tongtian. Para tetua mencoba untuk membujuk Li Qingzi agar tidak melakukannya, tetapi Li Qingzi bersikeras bahwa tidak ada cara lain. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, tidak ada dari mereka yang akan membuat perbedaan dalam melawan Duan Tongtian. Mereka bahkan tidak dapat menembus tubuh emas konstelasi surgawi Li Qingzi. Mereka tahu bahwa Li Qingzi dan Tetua Agung akan menghadapi Duan Tongtian dengan tubuh emas konstelasi surgawi, teknik terkuat dari sekte Jade Pure. Mereka berharap Li Qingzi dapat bertahan dalam pertempuran melawan Duan Tongtian. Sementara itu, setelah beberapa kali percobaan, Han Jue akhirnya mampu menembus tubuh emas konstelasi surgawi Li Qingzi di tingkat kelima ranah Nasen Soul. Namun, bagi orang luar, Han Jue tampak sedang tidur. 10 tahun lagi berlalu, dan Han Jue akhirnya mengkultivasikan semua akar spiritualnya hingga ke tingkat ke-9 ranah Golden Core, mencapai kesempurnaan. Hari ini, dia secara resmi memulai terobosan ke ranah Nasen Soul. Saat Han Jue memulai penerobosannya, Chang Yue berlari ke arahnya dengan panik. Dia mengetahui bahwa invasi dari sekte iblis sudah dekat. Dia ingin memberitahu Han Jue dan membawanya ke sekte bagian dalam untuk perlindungan sementara. Namun, dari kejauhan, dia melihat Han Jue sedang mengalami penerobosan yang dia kira adalah terobosan ke ranah Golden Core. Dia kemudian berpikir, jika sekte iblis Azure Nether menyerang dari arah ini, bukankah itu akan mengganggu penerobosan juniornya? Mengganggu penerobosan dengan paksa adalah pantangan besar dalam menerobos. Juniornya bisa mengalami serangan balik dan terluka parah. Sebagai senior, Chang Yue merasa harus melindungi Han Jue. Dia menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melindungi Han Jue. Jadi, dia memutuskan untuk segera membawa Han Ju kembali ke sekte bagian dalam untuk bersembunyi saat juniornya selesai menerobos. Chang Yue hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena jatuh cinta pada Han Jue. Dia berjanji untuk melindunginya untuk saat ini. 10 hari kemudian, pasukan sekte iblis akhirnya menyerang sekte Jade Pure. Chang Yue menyadari bahwa mereka menyerang dari arah yang berbeda dan kebetulan menghindari tempat tinggal juniornya. Dia menyadari bahwa membawa Han Jue ke sekte bagian dalam sekarang justru akan membahayakannya. Dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah Han Jue tetap tinggal di tempat tinggalnya dan akan aman. Dia meminta maaf kepada Han Jue dan mengatakan bahwa dia harus pergi untuk membantu guru mereka dan berjanji untuk berbagi hidup dan mati dengannya. Dia meminta Han Jue untuk tidak kembali. Setelah waktu yang tidak diketahui, Han Jue akhirnya menerobos ke ranah Nasen Soul. Dia menyadari bahwa bahkan teknik 6 alam reinkarnasi telah mengalami evolusi. Semua akar spiritualnya telah menyatu, dan 6 jenis kekuatan spiritualnya bersatu menjadi satu energi spiritual baru yang kuat. Kekuatan spiritual 6 jalan sekarang dapat langsung menyerap kekuatan spiritual dari surga dan bumi, tanpa perlu menyerap kekuatan spiritual spesifik dari akar spiritual yang sesuai untuk kultivasi. Mengkultivasi hanya dengan kekuatan spiritual 6 jalan menjadi lebih efisien daripada sebelumnya. Sistem juga mengirimkan sebuah pesan, memberi selamat kepada Han Jue atas terobosan ke ranah Nasen Soul dan menerima hadiah Mystical Power. Namun, yang paling membuat Han Jue senang adalah masa hidupnya telah meningkat menjadi 998 tahun. Dia telah memilih jalan kultivasi pedang dan menerima kekuatan mistik pedang Dao, pedang Dewa Iblis penghukum surga. Sistem mengirimkan pesan lain. Sistem memberitahukan Han Jue bahwa sektenya, sekte Jade Pure, saat ini sedang diserang oleh sekte iblis Azure Nether. Pemimpin sekte iblis Azure Nether, Duan Tongtian, yang berada di tingkat pertama ranah Soul Formation, telah terdeteksi. Sistem bertanya apakah Han Jue ingin segera memulai simulasi percobaan. Han Jue awalnya ingin menolak, tetapi kemudian dia tenang. Dia menyadari bahwa dia bisa membunuh kultivator ranah Nasen Soul saat ia masih berada di ranah Golden Core. Sekarang dia seharusnya memiliki kekuatan untuk melawan Soul Formation. Dia kemudian memulai simulasi percobaan.
Di sisi lain puncak, situasi pertempuran semakin menegang. Para murid mulai kalah melawan sekte iblis. Zhang Kunmo terus berteriak mencari Cao Cao. Dia bertanya apakah Cao Cao melarikan diri karena tidak berada di sana. Ia muncul dengan tatapan bengis. Zhang Kunmo mengumbar ejekan dan ancaman terhadap sekte Jade Pure, seraya memerintahkan pasukan iblis untuk membakar, membunuh, dan menjarah segalanya. Ia bahkan mengancam akan menggunakan murid-murid sekte Jade Pure untuk memperingati roh muridnya yang telah meninggal, Qin Santian. Kemunculan Zhang Kunmo ini membawa angin teror baru bagi sekte Jade Pure. Dia datang dengan kekuatan dan amarah yang membara, menunjukkan bahwa sekte iblis Azure Nether tidak hanya akan menghancurkan, melainkan juga menghancurkan sekte Jade Pure tanpa ampun. Di sisi lain, hanya 1 menit telah berlalu, dan Han Jue berhasil menyelesaikan uji coba. Dia tercengang dengan seberapa lemahnya Duan Tongtian. Di puncak utama, sekte Jade Pure, Li Qingzi dan Tetua Agung tengah menghadapi serangan Duan Tongtian. Mereka telah bertarung dengan sekuat tenaga, namun Duan Tongtian masih terlalu kuat. Duan Tongtian dengan suara berwibawa meminta Li Qingzi dan Tetua Agung untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Ia mengancam bahwa ia mungkin akan membiarkan mereka menderita lebih sedikit jika mereka melakukannya. Li Qingzi menjawab dengan penuh amarah bahwa murid sekte Jade Pure lebih suka mati daripada tunduk pada sekte iblis. Li Qingzi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Duan Tongtian, tapi serangannya dihentikan dengan mudah. Tetua Agung menghela nafas. Ia menjelaskan bahwa Duan Tongtian memiliki magnet hitam bawaan yang menyerap kekuatan spiritual mereka. Mereka tidak bisa mengalahkan Duan Tongtian karena kekuatannya terus-menerus terkuras. Peri Sisuan yang melihat pertempuran dari kejauhan merasa sedih. Ia menyadari bahwa sekte Jade Pure sudah berakhir. Ia berharap Han Jue masih berkultivasi dan tidak ada yang menemukan kediaman gua kultivasinya. Ia juga merasa bersalah karena tidak bisa melindungi murid kesayangannya, Chang Yue. Di tepi tebing, Mozu terpojok oleh anggota sekte iblis. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya daripada mencemarkan kesuciannya. Ia berpikir bahwa jika ia berlatih setekun Han Jue, ia tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Ia juga bertanya-tanya, apakah ia akan bertemu Han Jue lagi di kehidupan selanjutnya. Tiba-tiba, suara Han Jue terdengar di telinganya. Mozu membuka mata dan mendapati bahwa Han Jue telah menyelamatkannya. Para anggota sekte iblis di belakangnya telah berubah menjadi daging cincang. Mozu bingung. Ia bertanya, apakah mereka sudah mati dan pergi ke surga? Seketika pesan sistem muncul dan memberitahu bahwa kesukaan Mozu meningkat menjadi 5,5 bintang. Han Jue langsung menyerahkan Mozu kepada Mo Fuchou dan terbang menuju puncak utama. Sepanjang jalan, ia mengalahkan 3 kultivator ranah Golden Core yang menyerang Mo Fuchou. Han Jue berharap ia masih bisa sampai tepat waktu dan merasakan tekanan yang kuat dari puncak utama. Han Jue mendeteksi keberadaan Chang Yue. Ia dan murid-murid lainnya tengah dikepung oleh sekte iblis. Chang Yue bersiap untuk bertarung hingga mati, tetapi tiba-tiba 3 kilatan cahaya terbang dari kejauhan. Para anggota sekte iblis terbelah menjadi 2, seperti buah yang dipotong oleh pisau. Chang Yue dan yang lainnya tercengang. Han Jue tidak membuang waktu dan langsung menuju puncak utama. Di sebuah hutan, seorang pria bermata satu tengah mengancam Xing Hongxuan. Pria bermata satu meminta Xing Hongxuan untuk menjadi pasangan kultivasinya dan kembali bersamanya ke sekte iblis Azure Nether. Ia berjanji untuk menyelamatkan hidup Xing Hongxuan jika ia mau melakukannya. Xing Hongxuan menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa Duan Tongtian telah membunuh orang tuanya dan ia tidak akan pernah kembali ke sekte iblis, bahkan jika ia harus mati. Pria bermata satu hendak menyerang, tetapi Xing Hongxuan tiba-tiba berteriak dengan gembira, mengatakan suaminya. Pria bermata satu terkejut. Ia bertanya mengapa Xing Hongxuan setuju begitu saja. Ia merasa bahwa Xing Hongxuan telah menyerah dan menganggapnya patuh. Han Jue sudah berada di belakang pria bermata satu, dengan mata merah menyala. Dengan satu gerakan, ia menghabisi murid kedua sekte iblis. Han Jue menginstruksikan Xing Hongxuan untuk bersembunyi, kemudian bergegas menuju puncak utama. Sistem menunjukkan bahwa tingkat kesukaan Xing Hongxuan terhadapnya telah meningkat menjadi 6 bintang. Han Jue tersenyum pahit. Ia menyadari bahwa pesonanya dan kekuatan kultivasinya yang terkutuk membuat banyak orang tertarik padanya. Di puncak utama, Li Qingzi, Tetua Agung, dan Peri Sisuan tengah terluka parah. Duan Tongtian menunduk kepada mereka, kemudian muncul di depan Peri Sisuan. Duan Tongtian mengejek kekuatan sekte Jade Pure. Ia mengatakan bahwa sekte iblis mereka telah menjadi sasaran selama 100 tahun hanya karena mereka membunuh beberapa orang untuk kultivasi mereka. Ia menyatakan bahwa sekarang ia telah mencapai tahap soul formation, tidak ada yang berani menghalangi mereka. Ia berencana menggunakan kultivator sekte Jade Pure
untuk kultivasi mereka dan menjadikan sekte iblis sebagai sekte nomor 1 di dinasti Great Yan. Duan Tongtian bertanya kepada Peri Sisuan, apakah ia akan menyerah. Ia menantangnya untuk menebak berapa banyak orang dari sekte Jade Pure yang masih hidup. Duan Tongtian mengangkat tangannya untuk menyerang Peri Sisuan. Tiba-tiba, Han Jue muncul dan melindunginya. Ini adalah pertama kalinya Han Jue melihat gurunya dalam keadaan yang menyedihkan. Han Jue bertanya kepada Peri Sisuan apakah ia baik-baik saja. Peri Sisuan melihat Han Jue dan langsung meninju wajahnya. Ia meminta Han Jue untuk lari dan mengatakan bahwa ia bukan lagi murid sekte Jade Pure. Duan Tongtian sangat marah karena Han Jue mengabaikannya. Ia mengancam Han Jue dengan mengatakan bahwa jika ia berlutut dan bersujud 3 kali, ia akan menyelamatkan hidupnya dan bahkan memberinya kesempatan untuk bergabung dengan sekte iblis Azure Nether. Sistem menampilkan 2 pilihan, tetapi Han Jue tidak terpengaruh. Ia melangkah maju, darahnya mendidih. Ia mengatakan bahwa bahkan seorang kultivator yang selamat memiliki semangatnya sendiri. Tiba-tiba sebuah suara terdengar sedang mencari Cao Cao, desis Zhang Kunmo yang muncul di belakang Han Jue. Duan Tongtian tertawa. Ia mengatakan bahwa tidak perlu baginya untuk bergerak karena tetua Zhang Kunmo sendirian dapat menghancurkan Han Jue dan para murid sekte Jade Pure. Namun, sebelum Duan Tongtian bisa menyelesaikan ucapannya, Zhang Kunmo terlempar keluar seperti peluru meriam. Semua orang terkejut. Han Jue tersenyum pada Duan Tongtian. Ia bertanya apakah Duan Tongtian siap untuk diantar pergi ke neraka. Zhang Kunmo berjuang untuk bangkit, wajahnya penuh amarah. Ia mengancam Han Jue dan berjanji untuk membalas dendam atas kematian muridnya Qin Santian. Zhang Kunmo menyerang Han Jue dengan harta magisnya yang paling kuat, tetapi Han Jue dengan mudah menghentikan serangannya. Ia melesatkan 3 bayangan pedang, menghancurkan kepala Zhang Kunmo. Semua orang ketakutan. Duan Tongtian tersenyum mengejek. Ia menawarkan Han Jue untuk bergabung dengan sekte iblis mereka dan menjanjikan kekayaan, pasangan, metode, dan wilayah. Sebelum Duan Tongtian bisa menyelesaikan ucapannya, 3 bayangan pedang sudah tiba di depannya. Duan Tongtian dengan cepat melepaskan perisai merah untuk menghentikan serangan tersebut. Han Jue bingung. Ia bertanya apa sebenarnya yang ada di belakang Duan Tongtian. Duan Tongtian menjelaskan bahwa di belakangnya adalah magnet hitam bawaan yang dapat menyerap kekuatan spiritual dan kebal terhadap sebagian besar serangan. Ia mengatakan bahwa Han Jue tidak dapat menyentuh Duan Tongtian dan melanjutkan dengan meremehkan Han Jue dan mengatakan bahwa dunia tidak kekurangan jenius. Ia berpendapat bahwa jenius sejati adalah mereka yang bertahan hidup dengan kemampuan mereka sendiri, sedangkan yang lainnya binasa di tengah jalan, seperti yang akan dialami Han Jue. Duan Tongtian tiba-tiba melepaskan tekanan mengerikan dari tahap Soul Formation, menyelimuti seluruh sekte Jade Pure. Murid-murid sekte Jade Pure yang sedang bertarung terkejut dan melihat ke arah puncak utama. Duan Tongtian mengancam bahwa ia akan membiarkan semua anggota sekte Jade Pure mati di depan mata Han Jue. Ia ingin melihat bagaimana Han Jue berencana untuk melindungi sekte Jade Pure. Han Jue menarik pedangnya. Ia meminta Duan Tongtian untuk berhenti bicara dan menanyakan apakah ia memiliki kata-kata terakhir. Duan Tongtian tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa Han Jue bisa menyimpan kata-kata terakhirnya untuk dirinya sendiri. Han Jue melepaskan pedang dewa penghukum surga. Duan Tongtian terkunci, tidak dapat bergerak sedikit pun. Energi pedang menyapu, menghancurkan Duan Tongtian. Semua orang ketakutan melihat kekuatan Han Jue yang luar biasa. Han Jue merasakan bahwa roh asli Duan Tongtian telah melarikan diri. Ia menyadari bahwa bahaya tersembunyi ini tidak boleh tetap ada dan langsung mengejar roh asli Duan Tongtian. Di atas tumpukan reruntuhan, roh asli Duan Tongtian gemetar ketakutan. Ia lega karena berhasil melarikan diri, namun ia tidak mengetahui identitas Han Jue. Han Jue muncul di belakang Duan Tongtian dan mendeklarasikan bahwa perjuangan 100 tahun antara sekte Jade Pure dan sekte iblis Azure Nether berakhir hari ini. Han Jue menyerap roh asli Duan Tongtian menggunakan kekuatan mistik 6 alam reinkarnasi, penyerapan jiwa 6 jalan. Duan Tongtian menjerit kesakitan. Ia mengancam Han Jue dan mengatakan bahwa sekte Demon Taming tidak akan membiarkannya lepas. Han Jue berhasil menyerap roh asli Duan Tongtian. Ia merasa bingung dengan pernyataan Duan Tongtian tentang sekte Demon Taming. Sistem menampilkan 2 notifikasi. Sistem memberitahu Han Jue bahwa ia telah berhasil membunuh seorang kultivator Soul Formation dan memperoleh pil Divine Cognition. Sistem juga memberitahu Han Jue bahwa Xiao telah mengembangkan kebencian terhadapnya, dengan tingkat kebencian saat ini 5 bintang. Han Jue merasa bingung. Ia bertanya-tanya siapa Xiao. Han Jue membuka daftar hubungan dan menemukan bahwa Xiao berada di tingkat kedua ranah Void Amalgamation. Ia merasa bahwa akan ada yang lebih tua yang akan datang untuk membuat masalah. Tiba-tiba, magnet hitam bawaan yang ditinggalkan oleh Duan Tongtian memancarkan anomali.
Asap tebal muncul dan seorang tokoh muncul dari dalam asap. Tokoh tersebut memuji kekuatan mistik Han Jue, tapi saat Han Jue bersiap mengeluarkan tekniknya, tokoh itu mengatakan bahwa ia adalah seorang kultivator hebat dari ranah Void Amalgamation. Ia menjelaskan bahwa kekuatan mistik Han Jue tidak dapat membunuh roh seperti dirinya. Ia juga menambahkan bahwa seandainya Duan Tongtian memberikan lebih banyak waktu, ia pasti pulih sepenuhnya. Guru Jingxiu terkejut. Ia bertanya kepada tokoh tersebut siapa namanya. Tokoh tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Xiao, seorang tetua dari sekte Demon Taming dari negara bagian utara. Ia mengatakan bahwa sekte mereka telah merencanakan selama bertahun-tahun, tetapi tidak memperhitungkan Han Jue sebagai variabel. Ia berjanji akan mengingat hutang ini. Xiao kemudian menjelaskan bahwa Duan Tongtian sebenarnya hanya mengulur waktu untuknya. Ia mengakui bahwa Duan Tongtian telah membohonginya dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sekte Jade Pure yang cocok untuknya. Han Jue menyadari bahwa Xiao mencoba untuk menipu informasi darinya. Ia menyimpulkan bahwa roh asli Xiao berbeda dari yang biasa dan bertanya-tanya apakah tubuh fisik Xiao telah rusak atau bahkan hancur. Xiao mencemooh dan mengatakan bahwa Han Jue tidak memenuhi syarat untuk tahu. Ia mengatakan bahwa ia tidak suka menggertak generasi muda dan bahwa ia sudah mengirim pesan kembali ke sekte iblis. Ia memperingatkan Han Jue untuk bersiap menghadapi pembalasan sekte Demon Taming. Xiao menghilang. Li Qingzi akhirnya mengerti. Ia menyadari bahwa sekte iblis Azure Nether merencanakan terhadap alam Thousand Demon dan bahwa semuanya diatur oleh sekte Demon Taming. Li Qingzi meminta bantuan Han Jue untuk memberantas semua kultivator iblis di dalam sekte. Han Jue mengabaikan Li Qingzi dan langsung menuju Peri Sichuan untuk menyembuhkan lukanya. Li Qingzi terdiam. Ia merasa heran karena luka Peri Sichuan tidak separah itu. Han Jue menolak permintaan Li Qingzi untuk memberantas sekte iblis. Ia mengatakan bahwa gurunya adalah yang terpenting baginya. Ia menambahkan bahwa jika Li Qingzi ingin pergi, pergilah. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi terlalu terkenal dengan mengalahkan seluruh sekte iblis. Peri Sichuan tersenyum mendengar percakapan mereka. Para tetua lainnya mengarahkan tatapan iri mereka kepada Peri Sichuan. Tetua Daolei bertanya tentang apa latar belakang Han Jue. Ia merasa bahwa Han Jue pasti bukan murid yang dibudidayakan oleh sekte Jade Pure saja. Han Jue pun menjawab kalau mereka sudah ditakdirkan untuk bertemu. Jadi yang hanya perlu dia ketahui bahwa sekarang Han Jue adalah murid sekte Jade Pure. Dan Han Jue juga tidak akan membahayakan sekte Jade Pure. Para tetua lainnya dari sekte iblis bergegas ke sekte Jade Pure. Tetapi mereka tidak menemukan Duan Tongtian. Mereka menemukan tubuh Zhang Kunmo. Li Qingzi menggunakan semua energi spiritualnya untuk mengumumkan kepada seluruh sekte Jade Pure bahwa pemimpin sekte iblis, Duan Tongtian, sudah mati. Ia memerintahkan semua murid sekte Jade Pure untuk musnahkan semua kultivator iblis di dalam sekte. Anggota sekte iblis sangat ketakutan, sehingga mereka melarikan diri ke segala arah. Murid sekte Jade Pure mengejar kultivator iblis yang melarikan diri, mengalahkan mereka seperti anjing liar. Li Qingzi kemudian berbalik ke Han Jue. Ia mengatakan bahwa semua orang yang hadir telah melihat kekuatan Han Jue, dan bahwa Han Jue akan menjadi wakil pemimpin sekte dari sekte Jade Pure. Ia menambahkan bahwa kultivasinya tidak dapat lagi membuat terobosan dan masa depan sekte Jade Pure akan bergantung pada generasi muda. Ia percaya bahwa Han Jue memiliki potensi besar dan sangat memenuhi syarat untuk posisi ini. Tetapi Han Jue keberatan dengan hal itu. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin berlatih dengan tenang dan menjadi wakil pemimpin sekte sangat melelahkan. Ia bertanya-tanya di mana ia akan menemukan waktu untuk berlatih. Li Qingzi tidak tahu lagi ingin mengatakan apa. Tetua Agung menyarankan agar Han Jue menjadi seorang tetua. Ia mengatakan bahwa Han Jue akan menikmati tunjangan yang sama dengan wakil pemimpin sekte, dan tidak seorang pun diizinkan untuk mengganggunya pada hari-hari biasa kecuali sekte dalam kesulitan. Han Jue langsung mengangguk puas. Ia senang dengan usulan tersebut. Ia juga bertanya-tanya apakah Duan Tongtian berhasil kabur dengan roh aslinya saja. Li Qingzi menjelaskan bahwa Duan Tongtian mungkin berjanji untuk membantu Xiao memulihkan tubuh fisiknya dengan imbalan kesempatan untuk menerobos. Ia juga menduga bahwa Duan Tongtian telah menggunakan beberapa metode rahasia untuk menyerap energi spiritual dan vitalitas sekte Jade Pure. Ia menambahkan bahwa negara bagian utara sejauh ini dari mereka, dan bahkan jika Xiao datang, sekutu mereka dari sekte ortodoks tidak akan membiarkannya menyebabkan kekacauan. Han Jue masih merasa tidak aman. Ia berpendapat bahwa lebih baik melanjutkan kultivasinya yang terpencil dan melampaui ranah Void Amalgamation sesegera mungkin. Setelah pertempuran antara sekte Jade Pure dan sekte iblis Azure Nether berakhir, kisah tentang makhluk kuat misterius menyebar dengan tenang di dalam sekte Jade Pure.
Seorang murid berbisik kepada teman-temannya bahwa sekte Jade Pure beruntung memiliki tetua pembunuh dewa yang mampu mengalahkan seorang Soul Formation dengan satu pukulan pedang. Mereka tidak percaya bahwa sekte mereka sebenarnya menyembunyikan seorang ahli dengan kekuatan ranah Soul Formation. Seorang menyatakan bahwa mulai hari ini, tetua pembunuh dewa adalah idolanya. Ia mengajak para murid lainnya untuk bergabung dengan kelompok penggemar pembunuh dewa. Peri Sichuan kemudian memerintahkan semua orang untuk pergi kecuali Han Jue. Suasana hening sejenak. Peri Sichuan bertanya pada Han Jue, apakah ada yang ingin Han Jue katakan? Han Jue bingung dengan maksud gurunya. Peri Sichuan tidak bisa menahan pikirannya tentang Han Ju dan bertanya tentang identitas sebenarnya dan tujuannya di sekte Jade Pure. Peri Sichuan terus menekankan untuk memberitahunya segala tentang Han Jue. Han Jue mengelak dan memberitahunya bahwa ia pasti sudah tahu tentang latar belakangnya dari saudara Tai. Han Jue bertanya apakah Peri Sichuan tidak percaya dengan bakatnya. Peri Sichuan menyulitkan matanya. Ia masih belum percaya meskipun jika Han Jue punya bakat yang luar biasa, ia penasaran dari mana semua tekniknya itu. Han Jue seketika terdiam. Ia mulai berpikir bahwa itu sudah wajar jika seseorang curiga tentang dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Bagi seseorang yang masih berada di ranah Nascent Soul, itu tidak mungkin untuk membunuh orang yang ada di ranah Soul Formation. Apalagi dia selalu mendapatkan sumber daya kultivasi meski masih dalam pengasingan. Karena sudah tidak tahu ingin menjawab apa, Han Jue memutuskan untuk berbohong dan menceritakan dari dia mendapatkan kekuatan itu. Di saat Han Jue masih anak-anak dan menjalani kehidupannya tanpa beban, dia tidak sengaja menemukan sebuah cincin di bawah pohon yang terbakar yang disambar oleh petir. Karena dia tidak mau mengambil cincin milik orang lain, dia berniat mengembalikannya. Tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa seorang immortal hidup di dalam cincin itu. Sang immortal tertarik dengan padanya dan berniat memberikan hadiah. Sang immortal mengatakan bahwa Han Jue punya tubuh yang bagus dan bakat yang hanya muncul satu dalam sejuta bakat. Sang immortal pun menawarkan untuk memberikannya teknik yang kuat. Han Jue terus bergumam tentang bagaimana dia mendapatkan kekuatan itu, tapi dalam pikirannya itu, ia tahu bahwa masternya tidak akan percaya dengan ceritanya. Tapi tidak disangka, Peri Sichuan malah mempercayai ceritanya. Ia bertanya pada Han Jue, kenapa dia maju menyelamatkan sekte mereka, padahal sekte Jade Pure tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Han Jue pun memberitahunya bahwa mungkin yang dikatakannya itu benar, tapi selama 100 tahun dia hidup, Han Jue tidak punya banyak orang yang disayanginya, dan karena semua yang dia sayang kebetulan berada di sekte Jade, dan salah satunya adalah masternya. Notifikasi sistem muncul dan memberitahu Han Jue bahwa kesukaan Peri Sichuan meningkat menjadi 3,5 bintang. Peri Sichuan dengan lembut bertanya padanya, apakah Han Jue akan melanjutkan pengasingannya. Han Jue mengiyakan pertanyaan masternya. Ia ingin bertambah kuat untuk mampu melawan kultivator iblis yang ada di ranah Void Amalgamation itu. Masternya pun mengizinkannya untuk pergi. Han Jue kembali ke kediaman gua kultivasinya, merasa puas dengan pencapaiannya. Ia menyadari bahwa kekuatan memang dihormati di atas segalanya dan keputusannya untuk fokus pada kultivasi adalah benar. Tiba-tiba, Chang Yue muncul di depannya, membawa beberapa harta alami. Ia menyapa Han Jue dan menjelaskan bahwa sekte Jade Pure telah mengumpulkan beberapa barang yang dapat meningkatkan energi spiritual di kediaman gua kultivasinya. Chang Yue bersedia membantunya menanamnya dan mendirikan formasi pengumpulan Spirit Key. Han Jue berterima kasih kepada Chang Yue. Ia bertanya dengan bercanda, apakah Han Jue masih bersedia menganggap Chang Yue sebagai kakak seniornya, mengingat statusnya sebagai tetua pembunuh dewa. Sistem menampilkan notifikasi. Sistem memberitahu Han Jue bahwa tingkat kesukaan Chang Yue telah mencapai 5,5 bintang. Detik berikutnya, Han Jue memojokkan Chang Yue. Ia berbisik bahwa Chang Yue akan selalu menjadi kakak seniornya selama ia serius berlatih dan tidak malas. Wajah Chang Yue langsung memerah. Ia merasa bahwa ia tidak bisa dibandingkan dengan Han Jue dalam hal kultivasi. Han Jue berbisik di telinga Chang Yue. Ia memiliki permintaan dan ingin Chang Yue mendirikan formasi lain untuk kediaman gua kultivasinya yang tahan api, tahan maling, dan tahan kakak senior. Chang Yue langsung mengerti maksud Han Jue dan setuju untuk melakukannya sambil tertawa kecil. 3 tahun berikutnya, sekte Jade Pure tanpa henti mengejar sisa-sisa sekte iblis Azure Nether yang telah menyebabkan masalah selama 100 tahun hingga mereka sepenuhnya musnah. Seluruh dunia kultivasi Great Yan terkejut. Gelar tetua pembunuh dewa juga menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Han Jue mencapai tingkat kedua ranah Nascent Soul. Sistem menampilkan pesan bahwa prestasi tersembunyi telah selesai. Sistem memberitahu Han Jue bahwa ia telah menerima hadiah tambahan karena berhasil membunuh Duan Tongtian dan memusnahkan sekte iblis Azure Nether.
Selain hadiah asli pil Divine Kognisi, Han Jue telah memperoleh alat magis, Demon Binding Rope, dan buku panduan mantra. Mantra tersebut bernama Major Chiliocosm Thunderstorm. Suatu hari, awan petir tiba-tiba berkumpul di atas sekte dalam, sekte Jade Pure. Kekuatan surgawi yang menakutkan menyelimuti 18 puncak, menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Para tetua mengira serangan lain dari sekte iblis sudah dekat dan bersiap untuk bertempur. Namun, Tetua Agung dengan kilauan emas di matanya memandang awan tersebut dan dengan tenang menyatakan bahwa tidak perlu khawatir. Ia menggunakan teknik observasi energi untuk memeriksa dan menemukan bahwa sumbernya dari wilayah Han Jue. Para tetua merasa lega. Mereka menyimpulkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan meminta semua orang untuk kembali ke rumah. Pada saat itu, di lokasi Han Jue, penyebab gempar tersebut adalah dia yang sedang berlatih mantra baru yang diperolehnya, Major Chiliocosm Thunderstorm. Mantra petir yang menggelegar ini dapat memanggil energi spiritual langit dan bumi untuk melepaskan badai petir yang menghancurkan dunia. Merasakan kekuatan mantra ini, Han Jue sangat gembira. Ia merasa bahwa akhirnya ia memiliki keterampilan untuk kerusakan area. Li Qingzi mencari Han Jue, tersenyum dan berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Ketika mereka tiba di kediaman gua kultivasi Han Jue, Li Qingzi menawarkan agar Han Jue pindah ke puncak utama untuk berlatih. Ia mengatakan bahwa kediaman gua kultivasinya memang agak kecil dan di puncak utama lebih luas dan nyaman. Melihat tatapan jahat di mata Li Qingzi, Han Jue langsung menolak tanpa berpikir dua kali. Li Qingzi tidak bersikeras lebih lanjut dan menawarkan untuk mengalokasikan sumber daya terbaik, sekte Jade Pure, untuk merenovasi kediaman gua kultivasi bawaan Han Jue. Kemudian, Li Qingzi mengungkapkan tujuan sebenarnya dari kunjungannya. Ia bertanya kepada Han Jue, apakah ia bersedia menerima seorang murid. Han Jue terkejut mendengar itu. Ia menyadari bahwa pemuda yang dibawa Li Qingzi memiliki bakat yang luar biasa. Li Qingzi memberi isyarat dan pemuda tersebut berjalan masuk dari luar. Pada saat itu, sistem tiba-tiba memberitahu Han Jue bahwa orang takdir bawaan terdeteksi. Segera, semua informasi tentang pemuda tersebut muncul di hadapan mata Han Jue. Sistem menjelaskan bahwa pemuda tersebut bernama Yang Tiandong, dan ia terlahir setengah manusia, setengah iblis, dengan bakat yang tak tertandingi. Namun, di masa mudanya, ia pernah kehilangan kendali dan berubah menjadi iblis, melukai sesama anggota sektenya. Ia dipenjara oleh sekte iblis Azure Nether dan untungnya diselamatkan oleh sekte Jade Pure. Melihat ini, Han Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa ini adalah template protagonis lain. Dengan enggan, Han Jue setuju untuk menerima seorang murid. Ia meminta agar Yang Tiandong diizinkan untuk memilih teknik kultivasi apapun dari sekte Jade Pure. Han Jue hanya bersedia mengajarkan mantra dan kekuatan mistik. Li Qingzi dengan mudah setuju dan kemudian membawa kotak besar. Ia menyerahkan kotak tersebut kepada Han Jue dan menjelaskan bahwa kotak itu berisi tanda yang mewakili statusnya sebagai tetua pembunuh dewa. Han Jue dapat memberikannya kepada murid-muridnya di masa depan. Han Jue terdiam. Ia merasa heran apakah ini agar ia dapat merekrut seluruh regu murid. Sebelum Han Jue bisa mengatakan apapun, Li Qingzi buru-buru pergi. Han Jue kemudian berbalik ke Yang Tiandong. Ia sudah menyimpulkan latar belakang Yang Tiandong dan bertanya, apakah ia benar-benar bernama Yang Tiandong, setengah manusia, setengah iblis, dan pernah dipenjara oleh sekte iblis Azure Nether. Yang Tiandong menatap Han Jue dengan heran. Li Qingzi telah secara khusus menginstruksikannya untuk tidak mengungkapkan masa lalunya kepada Han Jue. Tetapi Han Jue langsung menyimpulkannya. Yang Tiandong benar-benar terkesan dengan gurunya yang baru. Ia memuji kemampuan Han Jue. Pada saat ini, sistem memberitahu Han Jue bahwa tingkat kesukaan Yang Tiandong terhadapnya telah meningkat menjadi 3 bintang. Han Jue diam-diam senang. Ia merasa bahwa karena ia memiliki sistem, ia mengetahui banyak hal. Segera, Han Jue menyerahkan tanda kepada Yang Tiandong. Ia meminta Yang Tiandong untuk menjaga tanda tersebut dengan baik dan mencari tempat untuk bermeditasi dan berlatih. Yang Tiandong tiba-tiba berkata bahwa ia memiliki permintaan. Ia menjelaskan bahwa ayahnya meninggalkan keterampilan mendalam yang hanya dapat dipelajari di tingkat soul formation. Ia memohon kepada Han Jue untuk mengajarinya. Kemudian, Yang Tiandong menyerahkan bulu merah kepada Han Jue. Han Jue sangat terkejut melihat bulu tersebut. Setelah mengambil bulu itu dari Yang Tiandong, Han Jue menemukan bahwa indera spiritualnya diblokir olehnya. Ia menyimpulkan bahwa untuk mengakses keterampilan di dalamnya, seseorang harus memiliki indera spiritual tingkat soul formation. Han Jue melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa ia akan mempelajari bulu tersebut terlebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa jalan kultivasi membutuhkan tekad untuk menanggung kesulitan. Ia meminta
Yang Tiandong untuk mengkultivasikan kekuatan spiritualnya selama 10 tahun, dan kemudian ia akan mengajarkannya mantra. Yang Tiandong dengan hormat berterima kasih kepada Han Jue, namun ia terkejut dengan permintaan Han Jue agar ia berlatih selama 10 tahun. Ia segera menyatakan bahwa ia akan mulai berlatih. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Selama 10 tahun ini, Han Jue juga mencapai tingkat keempat ranah Nasen Soul. Ketika ia membuka matanya untuk melihat keadaan muridnya, ia menemukan Yang Tiandong menatapnya dengan rasa sedih. Yang Tiandong mengeluh bahwa ia telah duduk diam selama 10 tahun dan hampir terkena wasir. Melihat ini, Han Jue tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa malu. Namun ia terkesan dengan kemajuan. Yang Tiandong dari tingkat pertama pembentukan fondasi hingga tingkat ke-6 dalam 10 tahun. Han Jue bertanya kepada Yang Tiandong bagaimana perasaannya tentang 10 tahun ini. Yang Tiandong menjawab bahwa ia sangat terbantu oleh kultivasi hati selama 10 tahun ini dan bahkan telah memahami banyak kebenaran. Han Jue tidak dapat menahan diri untuk tidak mencemooh dalam hati. Ia merasa bahwa dirinya yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun belum memahami kebenaran yang mendalam. Kemudian ia meregangkan tubuh dengan malas dan meminta Yang Tiandong untuk keluar dan menyelesaikan beberapa tugas. Mendengar bahwa ia akhirnya bisa pergi, Yang Tiandong sangat gembira. Ia bertanya, tugas apa yang harus ia selesaikan? Han Jue mengingatkan Yang Tiandong tentang papan peringkat kontribusi bulanan di menara misi sekte dan meminta Yang Tiandong untuk kembali ketika ia menjadi yang pertama di papan peringkat bulanan. Kegembiraan di wajah Yang Tiandong langsung berubah menjadi keputusasaan. Ia merasa heran berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi yang pertama di papan peringkat bulanan. Tetapi sebelum Yang Tiandong bisa mengatakan apapun lagi, Han Jue mengusirnya dari kediaman gua kultivasinya. Setelah akhirnya mengirim Yang Tiandong pergi, Han Jue mengambil bulu merah. Ia memutuskan untuk mulai menguraikan segel bulu itu sekarang. Ia mengeluarkan pil pengendali roh yang diperolehnya sebelumnya, yang secara khusus dimaksudkan untuk meningkatkan indera spiritual. Han Jue langsung mengonsumsinya. Setelah menyerapnya, ia merasa indera spiritualnya telah menguat lebih dari 10 kali lipat. Ia memproyeksikan indera spiritualnya ke bulu itu lagi. Perlawanan sebelumnya muncul kembali, tetapi kali ini indera spiritualnya bertabrakan dengannya dan menembus penghalang hanya dalam beberapa detik. Tiba-tiba, banyak simbol emas menyelimuti Han Jue. Di kaki gunung sekte Jade Pure, Mo Fuchou memimpin sekelompok anak-anak menuju sekte. Ia sekarang bertanggung jawab untuk merekrut murid-murid baru. Melihat mereka mengingatkannya pada masa mudanya di sekte Jade Pure yang membuat senyum mengembang di wajahnya. Tiba-tiba, suara desisan terdengar dan anak panah bambu ditembakkan dari bayangan menuju Mo Fuchou. Ia secara naluriah menghindar, tetapi anak panah bambu meledak tidak jauh darinya, melepaskan awan racun. Mo Fuchou memerintahkan semua orang untuk mundur karena mereka sedang diserang. Kemudian, seorang tokoh berpakaian jubah jerami memegang dua bilah menyerang Mo Fuchou. Mo Fuchou berhasil memblokir serangan tersebut dan memukul mundur penyerangnya beberapa meter jauhnya. Namun, penyerang lain muncul di belakangnya dan menusuk bahu Mo Fuchou dengan tombak. Semua orang merasa khawatir melihat Mo Fuchou terluka. Seorang pria berpakaian jubah jerami berkata dengan suara berat bahwa mereka hanya mengincar Mo Fuchou. Ia mengancam bahwa tidak seorang pun akan selamat jika mereka ikut campur. Mo Fuchou yang terluka dan berada di ambang serangan kritis tidak berani bertindak gegabah. Ia bertanya siapa mereka. Para penyerang menjawab bahwa mereka adalah hantu berjubah jerami. Mereka mengatakan bahwa malapetaka besar akan menimpa sekte Jade Pure. Pada saat itu, semua orang merasakan tanah bergetar. Sosok raksasa yang bagian atas tubuhnya terbenam dalam lautan awan muncul. Sosok tersebut adalah Han Jue. Ia menggunakan kekuatan mistik yang ia pelajari dari bulu tersebut, yaitu kemampuan langit dan bumi, untuk membentuk tubuh fisik dari energi vital. Han Jue berteriak, mempertanyakan keberanian para penyerang yang menangkap murid sekte Jade Pure di depan pintu mereka. Kedua individu berjubah jerami merasa takut melihat Han Jue yang raksasa. Han Jue merasa senang. Ia berpendapat bahwa kemampuan langit dan bumi ini sempurna untuk pamer. Ia menganggapnya bukan hanya mengesankan, tetapi juga memiliki kekuatan destruktif tingkat atas. Han Jue menerjang mereka, tetapi mereka membeku karena ketakutan. Mereka bahkan mencoba untuk menggunakan Mo Fuchou sebagai sandera. Namun, Han Jue mengabaikan mereka dan mengayunkan tinjunya yang sebesar gunung ke arah mereka. Anggota sekte Jade Pure yang lain terkejut dan berteriak bahwa mereka berada di pihak yang sama. Tetapi tepat ketika tinju Han Jue hendak mengenai mereka, tinju tersebut menghilang ke udara.
Mo Fucho melihat sosok yang melintas di sisinya. Detik berikutnya, terdengar dua jeritan. Ketika Mo Fucho berbalik, para penyerang telah menghilang, meninggalkan semua orang bingung dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Pada saat itu, Mo Fucho menyadari siapa penyelamatnya. Ia tahu bahwa tidak ada orang lain yang dapat mengalahkan dua ahli ranah Golden Core dengan secepat itu selain Han Jue. Mo Fucho memerintahkan para murid yang tercengang untuk segera menyembuhkan lukanya. Di aula utama, puncak utama sekte Jade Pure, pintu tiba-tiba didobrak. Li Qingzi yang ketakutan buru-buru mencoba untuk menghancurkan dokumen-dokumen sensitif. Kedua individu berjubah jerami dilemparkan ke dalam aula. Han Jue yang datang menjelaskan bahwa kedua individu tersebut mencoba menangkap Mo Fucho. Ia mengatakan bahwa ia menyerahkan kedua individu tersebut kepada Li Qingzi. Li Qingzi sangat pucat ketika melihat jubah jerami dan dua bilah yang dibawa para penyerang. Ia menyadari bahwa mereka adalah anggota sekte Raincoat berjubah jerami. Tetua Agung muncul entah dari mana dan mengatakan bahwa Raincoat berjubah jerami pernah mendominasi dunia kultivasi, Great Yan 1000 tahun yang lalu, tetapi mereka terusir karena menganiaya para jenius. Ia mengatakan bahwa mereka baru-baru ini muncul kembali dan telah menangkap banyak murid berbakat dari sekte ortodoks. Ia menduga bahwa sekte Raincoat berjubah jerami memiliki akses ke banyak informasi mereka dan mungkin ada pengkhianat di sekte Jade Pure yang mengumpulkan intelijen untuk mereka. Han Jue bertanya tentang kekuatan sekte Raincoat berjubah jerami. Ia ingin tahu apakah mereka memiliki kultivator ranah Void Amalgamation. Tetua Agung menjawab bahwa mereka pasti memiliki kultivator tingkat Soul Formation. Namun, ia tidak tahu apakah mereka memiliki kultivator ranah Void Amalgamation. Han Jue langsung berpikir untuk melarikan diri. Tetua Agung mengatakan bahwa mereka harus mengunjungi sekte lain bersama Li Qingzi untuk menyatukan sekte ortodoks. Ia menitipkan keamanan sekte Jade Pure kepada Han Jue selama ketidakhadirannya. Sistem menampilkan pilihan kepada Han Jue. Ia harus memilih antara menolak permintaan Tetua Agung dan meninggalkan sekte Jade Pure atau menerima permintaan tersebut dan terus berlatih serta mempertahankan sekte Jade Pure. Han Jue langsung memilih pilihan kedua. Ia merasa bahwa selama ia tidak harus pergi, semuanya bisa dinegosiasikan. Li Qingzi dan Tetua Agung merasa gembira mendengar Han Jue setuju. 6 tahun berlalu dan Han Jue menerobos ke tingkat kelima ranah Nasen Soul, memperpanjang masa hidupnya menjadi 1080 tahun. Han Jue baru ingat tentang muridnya, Yang Tiandong. Ia bertanya-tanya apakah ia sudah lama tidak mendengar kabar dari Yang Tiandong dan merasa apakah ia terlalu berat meminta Yang Tiandong untuk menjadi yang pertama di papan peringkat bulanan. Han Jue memeriksa lingkaran sosialnya untuk melihat apakah ada pembaruan dari muridnya. Ia menemukan bahwa semua berita yang muncul adalah tentang serangan sekte Raincoat. Ia juga menemukan bahwa muridnya telah ditangkap oleh sekte Raincoat. Sebagai seorang guru, Han Jue merasa bahwa sudah sepantasnya ia menyelamatkan muridnya. Namun, Han Jue langsung menolak ide tersebut. Ia berpendapat bahwa ini pasti jebakan. Han Jue memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan hanya berharap muridnya bisa mengurus dirinya sendiri dan memiliki kehidupan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Han Jue berpikir bahwa Li Qingzi menduga ada mata-mata di antara para tetua. Ia bertanya-tanya apakah ada anggota sekte Raincoat di dalam sekte Jade Pure. Sistem tiba-tiba menampilkan hubungan karakter merah. Han Jue melihat bahwa nama yang ditampilkan adalah Daolei. Ia menyadari bahwa Daolei adalah pengkhianat dan telah menjadi mata-mata rahasia sekte Raincoat di tingkat ketujuh ranah Nasen Soul. Han Jue merasa heran bahwa Daolei telah bersembunyi dengan baik selama ini. Ia juga bertanya-tanya mengapa Daolei adalah satu-satunya tetua yang tidak menunjukkan ketertarikan padanya setelah menyelamatkan sekte Jade Pure. Han Jue memutuskan untuk memberitahu Peri Sichuan. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan bahwa ada mata-mata dari sekte Raincoat di antara para tetua. Ia bertanya bagaimana mereka harus menyelesaikan masalah ini. Peri Sichuan langsung menanyakan siapa pengkhianat tersebut. Han Jue menjawab bahwa pengkhianat tersebut adalah Daolei dari puncak Heavenly Thunder. Han Jue hendak meyakinkan gurunya, tetapi Peri Sichuan menyuruhnya untuk membunuhnya. Han Jue bingung. Ia merasa bahwa mereka pasti memiliki dendam pribadi. Peri Sichuan mengatakan bahwa ia telah lama merasakan ada yang tidak beres dengan Daolei. Ia menambahkan bahwa tidak perlu memberitahu tetua lain dan mereka bisa langsung ke puncak Heavenly Thunder. Segera, mereka berdua tiba di puncak Heavenly Thunder. Daolei bersiap untuk menyapa mereka, tetapi sebelum ia bisa berbicara, 3 bayangan pedang menusuk dada Daolei dan menancapkannya ke dinding aula utama. Daolei sangat ketakutan. Ia bertanya kepada Han Jue apa maksudnya. Han Jue muncul di depan Daolei tanpa ekspresi. Ia mengatakan bahwa seseorang telah menuduh Daolei sebagai mata-mata rahasia sekte Raincoat.
Ia menambahkan bahwa kejadian-kejadian terakhir yang melibatkan para murid mereka tidak dapat dipisahkan dari Daolei. Ia berjanji untuk menyingkirkan ancaman bagi sekte Jade Pure dan membalas dendam atas hilangnya para murid berbakat mereka. Daolei terkejut. Ia langsung meledakkan dirinya, berubah menjadi petir dalam upaya untuk melarikan diri dari aula utama. Namun, Hanjue mengangkat tangan kanannya dan menggunakan Major Chiliocosm Thunderstorm. Segera, banyak petir memenuhi seluruh aula. Ketika asap menghilang, hanya roh asli Daolei yang tersisa. Tubuh fisiknya telah hancur. Daolei dengan cepat memohon belas kasihan kepada Hanjue. Ia berjanji untuk mengakui semua kejahatannya. Hanjue tidak akan membiarkan ancaman masa depan untuknya. Ia mengakhiri Daolei dengan segel penakluk iblis 9 naga. Peri Sisuan bertugas untuk membersihkan kekacauan. Ketika murid-murid puncak Heavenly Thunder melihat kekacauan tersebut dan bergegas menghampiri, Peri Sisuan dengan tenang memberitahu mereka bahwa setelah penyelidikan oleh tetua pembunuh dewa, telah ditemukan bahwa tetua Daolei dari puncak Heavenly Thunder adalah mata-mata rahasia sekte Raincoat. Ia telah dieksekusi. Para murid tidak dapat mempercayainya. Mereka bertanya-tanya, bagaimana Daolei yang telah rajin selama bertahun-tahun bisa menjadi pengkhianat? Mereka menanyakan apakah ada bukti. Peri Sisuan menunjukkan cincin penyimpanan Daolei kepada mereka. Semua orang melihat surat menyurat antara Daolei dan sekte Raincoat. Para tetua akhirnya menyadari kebenaran. Mereka juga ketakutan oleh kemampuan Hanjue yang luar biasa. Pada saat itu, Hanjue berbaring di atas pohon besar, meninjau daftar hubungannya. Ia merasa lega karena hanya Daolei di antara para tetua yang menjadi mata-mata, tetapi di tingkat mata-mata situasinya sangat berbeda. Selain sekte Raincoat, ada mata-mata dari sekte Ortodoks dan sekte Iblis, serta beberapa keluarga kultivasi. Hanjue terkejut. Ia merasa bahwa sekte Jade Pure seperti sirkus. Ia memutuskan untuk menghafal nama-nama mata-mata tersebut untuk saat ini dan akan berurusan dengan mereka nanti. Sistem tiba-tiba memberitahu Hanjue tentang keberadaan seorang individu takdir bawaan. Hanjue terkejut ketika ia melihat informasi tentang orang tersebut. Ia merasa bahwa dibandingkan dengan individu takdir bawaan ini, muridnya hanyalah sampah. Ia juga merasa terkejut dengan keberadaan individu takdir bawaan ini. Detik berikutnya, Hanjue mendekati seorang lelaki tua yang menarik gerobak, menghalangi jalannya. Hanjue meminta lelaki tua tersebut untuk memberinya salah satu ayam betina di dalam gerobak. Namun, lelaki tua tersebut mengatakan bahwa ayam-ayam itu akan dikirim ke sekte dalam. Hanjue menunjukkan tanda sebagai tetua pembunuh dewa. Ia meminta lelaki tua itu untuk memberikannya satu ayam dan mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab jika ada yang bertanya. Lelaki tua itu terkejut dan dengan cepat mengizinkan Hanjue memilih. Hanjue membuka kandang ayam dan langsung melihat ayam hitam kecil yang berbeda. Ayam tersebut adalah individu takdir bawaan, ayam neraka hitam, reinkarnasi dari seorang iblis suci dari alam atas. Ayam tersebut aslinya adalah Phoenix neraka hitam. Ia pernah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan menyinggung surga, sehingga dieksekusi oleh pengadilan surgawi. Jiwa ayam tersebut memasuki siklus reinkarnasi dan terlahir kembali di dunia fana. Jiwa ayam tersebut akan terus mengubah tubuhnya hingga kembali sepenuhnya menjadi Phoenix neraka hitam. Saat ini, ia berada dalam bentuk anak ayam dengan kecerdasan seperti anak berusia 2 tahun. Hanjue merasa gembira. Ia memutuskan untuk mengambil anak ayam tersebut. Ketika pemimpin sekte dan tetua agung kembali, Peri Sisuan tidak dapat menahan tawa ketika melihat mereka. Ia bertanya kepada mereka apakah perjalanan mereka lancar. Li Qingzi dan pemimpin sekte mengira bahwa Peri Sisuan menunjukkan kepedulian kepada mereka dan merasa senang. Peri Sisuan kemudian memberitahu mereka tentang kejadian dengan Daolei. Li Qingzi dan pemimpin sekte sangat marah sehingga mereka berharap bisa mencambuk mayat Daolei. Dengan kembalinya Li Qingzi dan pemimpin sekte, Hanjue juga menerima hadiah dari sistem. Ia mendapatkan teknik Dewa Angin, mantra elemen angin yang memungkinkan seseorang untuk mengendarai angin dan bahkan mengubah tubuhnya menjadi angin, dan 12 pil spiritual soul formation, pil kultivasi yang unggul untuk ranah soul formation. Setelah membawa anak ayam hitam kecil kembali ke kediaman gua kultivasinya, Hanjue berusaha keras untuk mengajari anak ayam tersebut cara menyerap energi. Ia menghabiskan banyak usaha untuk mengajari anak ayam tersebut cara menyerap energi untuk mengurangi rasa lapar. Hanjue merasa lega karena jika tidak, harta spiritual di kediaman gua, kultivasinya akan dilahap oleh anak ayam tersebut cepat atau lambat. Xing Hongxuan juga mengatakan bahwa ia telah mendapatkan beberapa tanaman spiritual selama perjalanannya dan telah menanam semuanya untuk Hanjue. Ia menambahkan bahwa ia memiliki hadiah besar untuk Hanjue dan meminta Hanjue untuk menebaknya. Tanpa berpikir, Hanjue menebak bahwa hadiah tersebut adalah cincin penyimpanan. Ia terkejut bahwa ia menebak dengan benar.
Xing Hongxuan menjelaskan bahwa bulan lalu, ketika ia dan para muridnya pergi keluar untuk pengalaman kultivasi, mereka menghadapi pertempuran antara sekte ortodoks dan iblis. Setelah mengalahkan sekte iblis bersama-sama, mereka mengambil cincin penyimpanan yang berisi banyak harta karun. Xing Hongxuan langsung memutuskan untuk membawanya kepada Han Jue. Ia menambahkan bahwa pergi keluar untuk pengalaman kultivasi memang tidak tanpa hadiah. Ia percaya bahwa Han Jue pasti akan berkembang dengan kekuatan kultivasinya. Namun, Han Jue menolak pemberian tersebut. Ia mengatakan bahwa Xing Hongxuan bisa menyimpan cincin penyimpanan tersebut untuk dirinya sendiri. Ia hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Xing Hongxuan meminta Han Jue untuk menghadapi realita. Ia mengatakan bahwa sekte Jade Pure tidak dapat melindunginya selamanya. Ia menjelaskan bahwa ada banyak sekte yang lebih kuat dari sekte Jade Pure di luar imajinasinya. Han Jue bertanya di mana peringkat sekte Jade Pure dalam dunia kultivasi Great Yan. Xing Hongxuan menjawab bahwa dunia kultivasi Great Yan memiliki lebih dari 20 sekte. Di antara sekte ortodoks ada 12 sekte. Sekte Jade Pure bisa dibilang berada di 5 besar. Han Jue terkejut. Ia bertanya-tanya mengapa sekte Jade Pure memiliki begitu banyak musuh jika mereka berada di 5 besar. Xing Hongxuan melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebenarnya perbedaan kekuatan di antara sebagian besar sekte tidak signifikan. Ia menambahkan bahwa tidak ada kompetisi bela diri untuk menentukan peringkat sebenarnya. Kemudian, Xing Hongxuan menyebutkan bahwa ada tokoh terkenal yang baru-baru ini muncul di sekte Vermilion Bird bernama Huang Jihao. Ia mengatakan bahwa Huang Jihao telah membunuh monster tua ranah Nascent Soul ketika ia masih berada di ranah Golden Core. Sekarang ia kemungkinan telah mencapai Soul Formation. Ia mendengar bahwa Huang Jihao ingin menantang semua sekte di dunia kultivasi Great Yan. Xing Hongxuan bertanya kepada Han Jue apa yang akan ia lakukan jika Huang Jihao datang ke sekte Jade Pure. Ia mengira bahwa Han Jue tidak mungkin tidak bertindak, mengingat gelar tetua pembunuh dewanya. Han Jue merasa speechless. Ia bertanya-tanya apa hubungannya bisnis tetua pembunuh dewa dengan dirinya, Han Jue. Ia juga merasa heran mengapa selalu ada fanatik haus, bertarung seperti Huang Jihao, dimanapun ia berada. Han Jue bertanya kepada Xing Hongxuan, apakah Huang Jihao telah membunuh siapapun? Xing Hongxuan menjawab bahwa Huang Jihao belum membunuh siapapun, karena sekte Vermilion Bird juga merupakan sekte ortodoks. Han Jue langsung merasa lega. Ia mengatakan bahwa Huang Jihao bisa datang, karena ia, Han Jue, selalu siap untuk menyambutnya. Setahun kemudian, di sebuah hutan beberapa mil dari sekte Jade Pure, Ye Sanlang, seorang mata-mata dari sekte Raincoat, sedang menunggu Daolei. Ia bertanya-tanya mengapa Daolei belum tiba, mengingat ia telah menunggu selama lebih dari sebulan. Ye Sanlang mendengar desas-desus bahwa tetua pembunuh dewa sekte Jade Pure sangat garang dan bahkan menampar anjing yang ditemuinya. Namun, desas-desus lainnya menggambarkannya sebagai sangat berhati-hati dan ia tidak pernah terlihat. Tiba-tiba, seorang tokoh muncul di belakang Ye Sanlang. Tokoh tersebut memperkenalkan dirinya sebagai murid langsung Daolei. Ia menjelaskan bahwa Daolei sedang diincar oleh pemimpin sekte dan tidak dapat melarikan diri, sehingga ia secara khusus dikirim untuk menggantikan Daolei. Ye Sanlang tidak percaya. Ia berpendapat bahwa sinyal rahasia mereka berbeda, dan tidak seorang pun, termasuk mata-mata itu sendiri, mengetahui identitasnya. Ye Sanlang terkejut melihat Han Jue menahan serangannya tanpa terluka dan memukul mundur dirinya dengan hanya satu pertukaran. Ia terkejut dengan kekuatan Han Jue yang hanya berada di tingkat ke-9 ranah pembentukan fondasi. Ye Sanlang menduga bahwa Han Jue adalah orang yang ia cari. Wajahnya sangat pucat dan ia berbalik untuk melarikan diri. Ia berpendapat bahwa untuk menghadapi tetua pembunuh dewa, mereka perlu memobilisasi setengah dari pasukan tingkat tinggi mereka. Ia menyadari bahwa informasi harus segera dikirim. Sebelum Ye Sanlang bisa pergi jauh, Han Jue menghentikannya dengan pedang dewa penghukum surga. Roh aslinya nyaris tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum terkunci oleh Han Jue menggunakan Major Chiliocosm Thunderstorm. Han Jue menanyakan apa sebenarnya rencana sekte Raincoat. Ye Sanlang menjelaskan bahwa sebelum menelan sekte, mereka berencana untuk menangkap para jenius di dalam sekte tersebut dan membawa mereka ke kamp tawanan. Ye Sanlang menjelaskan bahwa ketika sebuah sekte hancur, para jenius ini yang tidak memiliki tempat lain untuk pergi tidak akan punya pilihan selain bergabung dengan sekte Raincoat. Han Jue merasa dingin dan bertanya kepada Ye Sanlang, apakah mereka mengincar sekte Jade Pure saja atau seluruh dunia kultivasi. Ye Sanlang menjawab bahwa mereka mengincar seluruh dunia kultivasi. Han Jue merasa heran dengan keberanian sekte Raincoat. Ia bertanya kepada Ye Sanlang,
apakah mereka memiliki kultivator di ranah Soul Formation atau ranah Void Amalgamation. Ye Sanlang menjawab bahwa mereka memiliki kultivator di ranah Soul Formation, tetapi ia tidak mengetahui keberadaan kultivator ranah Void Amalgamation. Han Jue bertanya-tanya mengapa sekte Raincoat yang begitu kuat memilih untuk bersembunyi. Ia juga ingin tahu di mana para jenius dari berbagai sekte ditahan. Ye Sanlang, yang terlihat menderita, menjawab bahwa ia hanyalah seorang pelayan biasa dan tidak mengetahui hal-hal tersebut. Han Jue merasa terkejut. Ia berpendapat bahwa seorang kultivator tingkat ke-7 ranah Nascent Soul hanyalah seorang pelayan biasa dan sekte Raincoat sangat menakutkan. Ye Sanlang yang gemetar memohon kepada Han Jue untuk menyelamatkan hidupnya. Ia berjanji bahwa ia tidak akan berani lagi melakukan kejahatan. Namun, Han Jue tiba-tiba menerima notifikasi sistem. Sistem memberitahu Han Jue bahwa tingkat kebencian Ye Sanlang terhadapnya telah mencapai 6 bintang. Han Jue menghela nafas dalam hati. Ia menyadari bahwa Ye Sanlang telah memilih jalan buntu. Han Jue kemudian berkata dengan acuh tak acuh bahwa Ye Sanlang boleh pergi. Ye Sanlang merasa gembira mendengarnya. Namun detik berikutnya, roh aslinya langsung dipadamkan oleh Han Jue. Tidak jauh dari sana, Xing Hongxuan secara tak terduga menemukan cincin penyimpanan lain. Ia berencana untuk membawanya kepada suaminya. 2 tahun kemudian, Li Qingzi datang ke kediaman gua kultivasi Han Jue. Ia meminta bantuan Han Jue untuk menyerang markas sekte Raincoat, tempat mereka menahan para jenius. Han Jue langsung menolak. Ia merasa bahwa itu adalah jebakan untuk mengelabui dirinya. Ia khawatir bahwa sekte Raincoat akan mengirim kultivator tingkat Soul Formation untuk menyerang sekte Jade Pure saat ia sedang tidak ada. Ia mengingatkan Li Qingzi bahwa seorang kultivator tingkat ke-7 ranah Nascent Soul hanyalah seorang pelayan biasa di sekte Raincoat. Li Qingzi menyadari bahwa Han Jue benar dan setuju untuk menangani serangan tersebut sendiri. Ia menitipkan keamanan sekte Jade Pure kepada Han Jue. Han Jue meyakinkan Li Qingzi bahwa tidak ada yang berani menyerang sekte Jade Pure selama ia masih berada di sana, kecuali jika mereka menghadapi kultivator ranah Void Amalgamation. Li Qingzi merasa lega dan pergi dengan tenang. Setelah kepergian Li Qingzi, Han Jue memasuki medan perang simulasi untuk menguji batas kemampuannya. Ia memilih Duan Tongtian sebagai lawannya dan menetapkan tingkat kultivasinya ke tingkat ke-9 Soul Formation. Setelah pertempuran, Han Jue keluar dari simulasi dengan ekspresi muram. Ia menyadari bahwa ia hanya imbang melawan Duan Tongtian di tingkat ke-9 ranah Soul Formation. Ia merasa khawatir jika ia menghadapi kultivator ranah Void Amalgamation. Ia pasti akan mati. Han Jue memutuskan bahwa ia harus segera mengasingkan diri untuk meningkatkan kultivasinya. Han Jue memeriksa lingkaran sosialnya untuk melihat pembaruan. Ia menemukan bahwa muridnya masih terus dipukuli. Han Jue merasa kasihan dan berdoa agar muridnya tetap bertahan. Ia berjanji akan menyelamatkan muridnya ketika ia merasa yakin dengan kekuatannya. Di sebuah rumah yang gelap dan bobrok, 4 individu berjubah jerami sedang duduk bersama. Mereka telah lama menunggu kembalinya Ye Sanlang dan mulai berspekulasi apakah sesuatu telah terjadi padanya. Tiba-tiba, pintu didobrak. Para individu berjubah jerami bersiap untuk menyerang, tetapi penyusup tersebut mengejek mereka. Penyusup tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Huang Jihao dari sekte pedang Vermilion Bird. Ia mengatakan bahwa ia datang untuk menantang sekte Raincoat. Ia menanyakan lokasi markas mereka. Para individu berjubah jerami terkejut mengetahui identitas penyusup tersebut. Salah seorang dari mereka dengan cepat mengatakan bahwa pemimpin mereka sedang mengasingkan diri dan tidak akan keluar dalam waktu dekat. Ia menyarankan Huang Jihao untuk menantang sekte Jade Pure terlebih dahulu. Mereka berjanji akan mengungkapkan lokasi pintu masuk utama sekte Raincoat kepada Huang Jihao jika ia berhasil mengalahkan orang yang menjaga sekte Jade Pure. Huang Jihao merasa heran. Ia tidak menganggap sekte Jade Pure sebagai tantangan. Namun, para individu berjubah jerami mengatakan bahwa sekte Jade Pure kini memiliki seorang individu yang tangguh, yang dikenal sebagai Tetua Pembunuh Dewa. Mereka menambahkan bahwa Tetua Pembunuh Dewa telah membunuh seorang ahli Soul Formation dengan 1 pukulan pedang dan kekuatannya tidak dapat dipahami. Huang Jihao tidak percaya. Ia mengatakan bahwa ia pernah berduel dengan pemimpin sekte dan Tetua Agung sekte Jade Pure. Ia berpendapat bahwa kekuatan mereka biasa-biasa saja dan ia tidak pernah mendengar tentang Tetua Pembunuh Dewa. Para anggota sekte berjubah jerami dengan cepat meyakinkan Huang Jihao bahwa ia bisa bertanya-tanya kepada orang lain, dan mereka tidak berani untuk menipu Huang Jihao. Mereka meminta Huang Jihao untuk mengungkapkan lokasi sekte Raincoat terlebih dahulu. Mereka berjanji bahwa setelah itu, Huang Jihao bisa menantang sekte Jade Pure terlebih dahulu, sebelum menuju ke sekte Raincoat. Para anggota sekte Raincoat merasa heran, karena mereka mengira bisa menghindari bencana.
Namun, untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka akhirnya memutuskan untuk berkompromi. Adegan beralih ke kediaman gua, kultivasi Han Jue. Chang Yue datang berkunjung pada hari itu. Ia langsung tertarik pada anak ayam tersebut dan berlari menghampirinya. Han Jue memperingatkan Chang Yue agar tidak mengacaukan anak ayam tersebut, karena ia adalah tunggangannya yang berharga. Chang Yue tertawa dan bertanya mengapa Han Jue menggunakan ayam sebagai tunggangan. Ia mengatakan bahwa setiap kali melihat wajah Han Jue, ia merasa senang. Ia merasa penasaran tentang orang tua Han Jue dan yakin bahwa mereka pasti luar biasa. Han Jue menjawab dengan tenang bahwa orang tuanya hanyalah orang biasa. Ia menambahkan bahwa sudah lebih dari 100 tahun berlalu dan mereka mungkin sudah lama meninggal. Han Jue mengatakan bahwa ia tidak lagi memiliki ikatan keluarga dengan mereka. Bahkan Old Tai menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar daripada mereka. Han Jue kemudian dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Han Jue menanyakan apakah Chang Yue ingin mengatakan sesuatu. Chang Yue menanyakan kepada Han Jue apakah ia mengenal Tetua Guan. Ia menjelaskan bahwa Tetua Guan adalah kakak senior ketiga gurunya. Han Jue menjawab bahwa ia tidak mengenalnya. Chang Yue menjelaskan bahwa Tetua Guan harus mengungsi 300 tahun yang lalu karena telah menyinggung seseorang. Ia menambahkan bahwa baru-baru ini ada desas-desus bahwa Tetua Guan akan kembali. Han Jue bersikap acuh tak acuh dan mengatakan bahwa ia tidak peduli. Chang Yue menjelaskan bahwa Tetua Guan akan kembali untuk memperebutkan posisi pemimpin sekte. Ia juga mengatakan bahwa Tetua Guan konon sangat menyukai gurunya dan mungkin akan menjadi pasangan kultivasinya. Ekspresi Han Jue langsung berubah. Ia bertanya kepada Chang Yue tentang kekuatan Tetua Guan. Chang Yue mengatakan bahwa Tetua Guan telah mendapatkan kekayaan di luar Great Yan dan telah mencapai Soul Formation. Ia menambahkan bahwa para tetua sedang merayakan kembalinya Tetua Guan dengan kembang api. Han Jue mengatakan bahwa ia mengerti. Ia meminta Chang Yue untuk kembali terlebih dahulu. Chang Yue merasakan ada yang tidak beres dengan Han Jue dan buru-buru pergi. Han Jue mengamati kepergian Chang Yue dan meminta Chang Yue untuk menyampaikan pesan kepada Li Qingzi. Ia berjanji akan memastikan bahwa posisi Li Qingzi sebagai pemimpin sekte tetap aman. Han Jue kemudian merasa khawatir karena ia merasa bahwa pertempuran dengan Tetua Guan tidak dapat dihindari. Namun, ia merasa bahwa yang paling merepotkan adalah Huang Jihao dengan pemahamannya yang mendalam tentang jalan pedang. Sistem baru saja mendeteksi individu takdir bawaan di dekatnya. Han Jue menyadari bahwa individu tersebut adalah Huang Jihao. Han Jue merasa pusing karena ia tahu bahwa ia harus menghadapi Huang Jihao. Sistem memunculkan quest yang dapat memberikan hadiah berupa harta karun Nominos. Han Jue memutuskan untuk melakukan simulasi percobaan terlebih dahulu. Namun, setelah 5 menit, Han Jue mengalahkan targetnya. Ia mencoba lagi dan kali ini hanya membutuhkan waktu 2 menit. Han Jue merasa tertekan karena ia tidak dapat mengalahkan Huang Jihao secara instan. Ia merasa sulit untuk menghindari kehebohan kali ini. Ia menyadari bahwa sudah terlambat dan ia harus mencegat Huang Jihao di tengah jalan. Han Jue khawatir bahwa ia akan sulit untuk bertindak diam-diam jika Huang Jihao sampai di sekte. Di kaki sekte Jade Pure, Huang Jihao berjalan dengan perlahan. Tiba-tiba, ia menemukan seseorang yang bersandar di pohon besar. Huang Jihao merasa heran karena ia tidak merasakan keberadaan orang tersebut yang berada di tingkat ke-9 ranah pembentukan fondasi. Ia merasa tertarik dengan pemuda tersebut. Saat Huang Jihao memandangi Han Jue di bawah pengaruh pesona terkutuk sistem, Huang Jihao hampir terpesona. Ia terpesona oleh ketampanan Han Jue. Tiba-tiba, Han Jue menerima notifikasi sistem. Sistem memberitahu Han Jue bahwa tingkat kesukaan Huang Jihao terhadapnya telah meningkat menjadi 2 bintang. Ia langsung merasa merinding di sekujur tubuhnya. Ia merasa heran bagaimana Huang Jihao tiba-tiba menyukainya. Huang Jihao kemudian berbicara. Ia mengatakan bahwa ia menyukai Han Jue dan meminta Han Jue untuk menjadi muridnya. Ia berpendapat bahwa mencapai ranah Nasen Soul tidak akan menjadi hal yang sulit bagi Han Jue di masa depan. Han Jue langsung merasa geli dan merinding. Ia merasa bahwa pesonanya yang luar biasa telah disalahgunakan. Han Jue kemudian bertanya kepada Huang Jihao siapa dirinya dan mengapa ia datang ke sekte Jade Pure. Huang Jihao memperkenalkan dirinya sebagai Huang Jihao dari sekte pedang Vermilion Bird. Ia menanyakan apakah Han Jue mengenal namanya. Ia mengatakan bahwa ia datang ke sekte Jade Pure untuk menantang tetua pembunuh dewa. Han Jue bertanya mengapa Huang Jihao hanya menantang tetua pembunuh dewa, bukan yang lain di sekte Jade Pure. Huang Jihao menjawab bahwa ia telah mengalahkan pemimpin sekte dan mantan pemimpin sekte. Ia mengatakan bahwa ia awalnya tidak mau repot-repot dengan sekte Jade Pure, tetapi sekte Raincoat bersikeras bahwa ia harus menghadapi tetua pembunuh dewa sebelum mereka mau mengungkapkan lokasi markas mereka.
Kebencian Han Jue terhadap Sekte Raincoat langsung meningkat menjadi 6 bintang. Namun, Han Jue terus menanyakan tentang kekuatan pemimpin Sekte Raincoat. Han Jue khawatir bahwa tetua pembunuh dewa mungkin bukan tandingan pemimpin mereka. Huang Jihao merasa tidak sabar. Ia menanyakan kepada Han Jue apakah ia akan menjadi muridnya atau tidak. Han Jue merasa geli. Ia menyadari bahwa Huang Jihao telah terpancing. Ia mengatakan bahwa menjadi murid Huang Jihao tidak menjadi masalah, tetapi Huang Jihao harus terlebih dahulu menangkis serangan pedangnya. Han Jue berjanji akan menjadi murid Huang Jihao jika ia berhasil melakukan hal tersebut. Huang Jihao tertawa dan mengatakan bahwa Han Jue pasti belum mendengar reputasinya. Ia berjanji akan menerima serangan pedang Han Jue. Ia menambahkan bahwa jika Han Jue bisa melukai dirinya sedikit saja, ia akan berbalik, pergi, dan tidak akan pernah mengganggu Sekte Jade Pure lagi dalam hidupnya. Han Jue merasa senang. Ia berjanji bahwa ia tidak akan menahan diri. Ketika Han Jue mengeluarkan pedang dewa penghukum surga, Huang Jihao langsung terkejut. Ia menyadari bahwa pedang tersebut bukanlah senjata biasa. Han Jue langsung melepaskan 6 jenis kekuatan spiritualnya yang meletus seperti gunung berapi. Huang Jihao merasa terkejut. Ia menyadari bahwa kekuatan spiritual Han Jue sangat kuat. Huang Jihao langsung mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk perisai pelindung di depannya. Namun, energi pedang hitam dari pedang dewa penghukum surga Han Jue sudah berada di depannya. Huang Jihao tidak dapat menghentikannya. Perisai pelindungnya hancur seketika. Huang Jihao dengan cepat melompat untuk menghindari serangan tersebut. Energi pedang menyapu, mengukir parit besar di tanah. Huang Jihao tercengang. Ia bertanya-tanya jenis teknik pedang apa itu. Ia kemudian menyimpulkan bahwa itu pasti kekuatan mistik. Saat Huang Jihao mendarat, Han Jue dengan santai menggoda Huang Jihao. Ia menanyakan apakah Huang Jihao benar-benar tidak akan mengingkari janjinya. Huang Jihao bertanya padanya apakah Han Jue sudah menipunya. Huang Jihao gemetar karena marah, tetapi segera tenang. Ia mengakui bahwa ia tidak dapat menghalangi serangan Han Jue, bahkan jika itu bukan serangan tiba-tiba. Ia bertanya kepada Han Jue siapa dirinya sebenarnya. Han Jue merasa heran karena Huang Jihao datang mencarinya, tetapi kemudian bertanya siapa dirinya. Huang Jihao merasa terkejut, lalu menutup matanya untuk menenangkan dirinya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan kembali ke Sekte Jade Pure. Namun, ia menambahkan bahwa ia akan menantang Han Jue ketika Han Jue meninggalkan Sekte Jade Pure. Han Jue tersenyum sinis. Ia bertanya-tanya apakah Huang Jihao mampu menunggu sampai ia meninggalkan Sekte Jade Pure. Huang Jihao pergi dengan penuh amarah. Semakin lama ia memikirkannya, semakin marah ia. Tiba-tiba, seseorang menghalangi jalannya. Orang tersebut menanyakan siapa Huang Jihao dan mengapa ia datang dari arah Sekte Jade Pure. Ia menduga bahwa Huang Jihao adalah seorang sesat dari sekte eksternal dan berencana untuk menangkapnya untuk mendapatkan pencapaian. Huang Jihao merasa kesal dan tidak ingin berurusan dengan orang tersebut dengan ramah. Orang tersebut mengatakan bahwa ia akan mendapat pujian dari para tetua jika ia berhasil menangkap Huang Jihao. Ia meremehkan Huang Jihao dengan mengatakan bahwa Huang Jihao mengira dirinya siapa. Huang Jihao merasa frustasi dan ingin melampiaskan amarahnya. Ia memegang pedangnya dan menyerang orang tersebut. Setelah mengalahkan Huang Jihao, Han Jue menerima hadiah dari sistem. Sistem memberikan Han Jue harta spiritual kelas 6, yaitu Burning Fiend Bell. Lonceng tersebut mampu bertahan melawan semua serangan di bawah ranah Void Amalgamation. Berat lonceng akan meningkat seiring dengan jumlah kekuatan yang disuntikkan ke dalamnya, hingga menjadi seberat gunung yang besar. Han Jue merasa sangat gembira. Ia berpendapat bahwa dengan mengenakan jubah dewa mistis yang dibalut Burning Fiend Bell, ia akan tak tertandingi di bawah langit. Tiba-tiba, suara Peri Sisuan terdengar dari luar kediaman gua kultivasinya. Han Jue buru-buru menyambut gurunya masuk. Ini adalah pertama kalinya Peri Sisuan secara proaktif mencari Han Jue. Peri Sisuan kemudian menceritakan tentang kakak seniornya, Guan Yougang, kepada Han Jue. Ia menjelaskan bahwa Guan Yougang telah kembali, tetapi ia telah terluka parah akibat serangan Huang Jihao di dekat Sekte Jade Pure. Han Jue merasa speechless. Ia merasa bahwa Huang Jihao memang selalu bertindak bodoh. Namun, di depan Peri Sisuan, ia hanya bisa menghela nafas dan mengatakan bahwa Guan Yougang benar-benar tidak beruntung. Han Jue berpikir dalam hati bahwa Guan Yougang sangat lemah. Peri Sisuan melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa Guan Yougang dikalahkan oleh Huang Jihao, bahkan ketika Huang Jihao sedang terluka. Ia juga mengatakan bahwa sebuah hutan di dekatnya tampaknya telah hancur akibat energi pedang. Ia menyimpulkan bahwa Huang Jihao datang untuk menantang Sekte Jade Pure, tetapi ia dikalahkan oleh Han Jue. Han Jue merasa panik.
Ia bertanya kepada Peri Sisuan apakah gurunya datang untuk menyalahkannya. Peri Sisuan tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak akan menyalahkan Han Jue. Ia hanya tidak menyangka Huang Jihao yang terkenal akan dikalahkan oleh seorang junior seperti Han Jue. Alasan Peri Sisuan datang adalah karena berharap Han Jue dapat membantunya untuk menekan Guan Yougang. Han Jue merasa bingung. Ia bertanya-tanya mengapa Peri Sisuan ingin menekan Guan Yougang. Ia berpendapat bahwa Li Qingzi mungkin tidak sekuat Guan Yougang, tetapi ia telah mengabdikan dirinya untuk sekte Jade Pure. Han Jue merasa bahwa akan menyedihkan untuk mencopot Li Qingzi dari jabatannya sebagai pemimpin sekte sekarang. Ia menyarankan agar setelah Guan Yougang pulih dari lukanya, ia akan menantang Han Jue terlebih dahulu. Jika Guan Yougang berhasil mengalahkan Han Jue, ia dapat mengambil posisi pemimpin sekte. Peri Sisuan setuju dengan usulan Han Jue. Ia menambahkan bahwa pertempuran tersebut sebaiknya dirahasiakan untuk menyelamatkan muka Guan Yougang. Pada saat itu, Peri Sisuan melihat anak ayam di samping Han Jue. Ia bertanya kepada Han Jue apakah ia memelihara ayam. Ia merasa heran karena ayam tersebut terlihat luar biasa. Han Jue dengan santai menjelaskan bahwa ia memelihara anak ayam tersebut untuk menemani dirinya, karena berlatih bisa sangat membosankan. Peri Sisuan merasa geli mendengar jawaban Han Jue. Ia mengatakan bahwa Han Jue ternyata juga bisa merasa bosan berlatih. Kemudian, Peri Sisuan menanyakan kepada Han Jue apakah ia ingin pergi ke konferensi Immortal Domain yang diadakan setiap 100 tahun. Ia menjelaskan bahwa di konferensi tersebut, Han Jue bisa menukar sumber daya yang setara dengan harta karun, pil, harta spiritual, dan bahkan buku panduan kultivasi rahasia. Han Jue langsung menolak tanpa berpikir dua kali. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin fokus pada kultivasinya dan tidak perlu mengambil risiko dengan keluar untuk saat ini. Di dalam sekte pedang Vermilion Bird, Huang Jihao melaporkan semua yang telah terjadi di sekte Jade Pure kepada pemimpin sekte. Pemimpin sekte terkejut mendengar berita tersebut. Pemimpin sekte mengatakan bahwa Huang Jihao adalah kekuatan tempur tertinggi di sekte pedang Vermilion Bird selain dirinya sendiri. Huang Jihao merasa heran dengan kekuatan spiritual Han Jue yang sangat dominan. Ia menambahkan bahwa itu adalah pertemuan pertamanya dengan kekuatan seperti itu. Huang Jihao juga mengatakan bahwa Han Jue sangat tampan, dan tidak ada seorang pun di sekte pedang Vermilion Bird yang dapat menyamai penampilannya. Huang Jihao merasa malu dan pipinya memerah. Pemimpin sekte-sekte pedang Vermilion Bird hanya menanggapi dengan ekspresi datar. Ia bertanya kepada Huang Jihao apakah hal itu penting. Huang Jihao dengan canggung menambahkan bahwa itu tidak terlalu penting. Kemudian, Huang Jihao mengatakan bahwa ia berencana untuk menantang sekte Raincoat setelah ia pulih dari lukanya. Pemimpin sekte Vermilion Bird merasa tidak senang mendengarnya. Ia mengingatkan Huang Jihao bahwa meskipun sekte Raincoat telah meredup selama 1000 tahun, mereka masih merupakan kekuatan yang tangguh. Pemimpin sekte pedang Vermilion Bird mengatakan bahwa ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menguji kekuatan Huang Jihao. Namun, ia memperingatkan Huang Jihao agar tidak bertindak gegabah dan mundur jika ia tidak mampu mengalahkan lawan. Huang Jihao merasa percaya diri dan mengatakan bahwa ia mungkin sombong, tetapi ia tidak bodoh. 7 tahun kemudian, Han Jue memeriksa lingkaran sosialnya lagi. Ia menemukan bahwa tingkat kultivasi muridnya dan Zhou Fan telah meningkat, tetapi status mereka tidak berubah. Han Jue menduga bahwa mereka hanya berpura-pura berkompromi. Han Jue juga menemukan bahwa Li Qingzi terus-menerus dipukuli, atau dalam perjalanan untuk dipukuli. Pada saat itu, anak ayam tersebut bertanya kepada Han Jue seperti apa dunia luar. Ia ingin melihat apa yang ada di luar gunung. Kekuatan anak ayam tersebut sekarang setara dengan kultivator tingkat ke-8 ranah pembangunan fondasi. Anak ayam tersebut menunjukkan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh semua manusia, tetapi kecerdasannya tumbuh, dan ia menjadi semakin penasaran dengan dunia luar. Han Jue memutuskan untuk mencuci otak anak ayam tersebut. Ia mengatakan bahwa dunia luar sangat berbahaya. Ia memperingatkan anak ayam tersebut bahwa banyak orang ingin memakannya dan ia tidak boleh pergi ke zona terlarang. Ia juga mengatakan bahwa anak ayam tersebut harus menjadi sangat kuat sebelum menjelajah dunia luar, karena jika tidak, ia pasti akan mati. Han Jue menambahkan bahwa bahkan dirinya pun tidak berani menjelajah dunia luar secara sembarangan. Anak ayam tersebut langsung ketakutan. Ia meminta Han Jue untuk berhenti. Han Jue merasa lega karena berhasil mencuci otak anak ayam tersebut. Tiba-tiba, Li Qingzi datang dengan tergesa-gesa. Li Qingzi memberitahu bahwa ada masalah. Lembah Maple telah hancur oleh sekte Raincoat. Li Qingzi mengatakan bahwa penguasa lembah mengirimkan pesan sebelum kematiannya, mengatakan bahwa di dalam sekte Raincoat ada 10 kultivator tingkat Soul Formation yang cukup kuat untuk menyapu bersih dunia kultivasi Great Yan. Ia menambahkan bahwa target berikutnya kemungkinan besar sekte Jade Pure. Han Jue langsung mengemasi barang-barangnya. Li Qingzi merasa kagum dengan kecepatan Han Jue dalam menghadapi krisis.
dan mengatakan bahwa Han Jue memang dapat diandalkan dan stabil. Namun, setelah mengemasi barang-barangnya, Han Jue mengatakan bahwa mereka harus segera melarikan diri. Li Qingzi merasa terkejut. Ia bertanya kepada Han Jue apakah ia serius mengatakan hal tersebut. Ia menambahkan bahwa tidak ada tempat bagi mereka untuk lari dan sekte-sekte lain hanya akan menelan mereka. Sekte Jade Pure tetap akan hancur. Han Jue hendak mengatakan bahwa tidak masalah jika sekte Jade Pure hancur, selama orang-orang masih hidup. Sistem menampilkan pilihan kepada Han Jue. Han Jue harus memilih antara melarikan diri dan menerima alat magis, atau mempertahankan sekte Jade Pure dan menerima harta spiritual, buku panduan teknik pedang, dan telur binatang takdir. Han Jue terdiam. Ia bertanya-tanya kemana ia bisa melarikan diri. Ia berpendapat bahwa terus-menerus melarikan diri dan menjelajahi dunia bukanlah kehidupan yang ia inginkan. Ia juga merasa bahwa bergabung dengan sekte Raincoat jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka bukanlah tindakan yang tepat. Ia berpendapat bahwa itu akan menjadi pengecut. Han Jue kemudian bertanya kepada Li Qingzi, kapan sekte Raincoat akan menyerang? Li Qingzi menjawab bahwa sekte Raincoat masih membutuhkan waktu untuk membersihkan akibat di lembah Maple. Mereka mungkin memiliki sekitar 10 tahun. Pada saat itu, Han Jue meletakkan tangannya di bahu Li Qingzi. Ia bertanya kepada Li Qingzi mengapa sekte Jade Pure terus menjadi target. Han Jue merasa heran karena ia mengira sekte Jade Pure sangat kuat. Li Qingzi dengan canggung mengakui bahwa sekte Jade Pure memang sangat kuat. Namun, ia menambahkan bahwa yang terkuat di antara mereka, leluhur pendiri mereka, telah menghilang tanpa jejak selama 500 tahun. Ia mengatakan bahwa jika leluhur berada di sana, sekte Raincoat tidak akan berani menyentuh sekte Jade Pure. Li Qingzi menambahkan bahwa 1000 tahun yang lalu, leluhur mereka telah mengalahkan sekte Raincoat dan membuat pemimpin mereka sangat trauma sehingga ia menjadi penyendiri. Han Jue langsung mengerti. Ia bertanya kepada Li Qingzi, apakah sekte Raincoat ingin membalas dendam? Li Qingzi merasa sedikit malu karena ia dan gurunya telah menggunakan harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur. Ia mengatakan bahwa selama leluhur kembali, sekte Raincoat tidak akan lagi menjadi ancaman. Ia kemudian menggenggam tangan Han Jue dengan penuh emosi dan mengatakan bahwa mereka harus melewati krisis ini. Ia menjanjikan Han Jue bahwa ia bisa melanjutkan kultivasinya dengan damai tanpa ancaman setelah mereka melewati krisis ini. Han Jue dengan enggan setuju. Namun detik berikutnya ia menendang Li Qingzi. Han Jue menekankan bahwa jika mereka tidak dapat mengalahkan sekte Raincoat, ia akan langsung melarikan diri. Li Qingzi dengan cepat meyakinkan Han Jue bahwa hal itu sudah dipahami. Han Jue kemudian bertanya kepada Li Qingzi, apakah sekte Jade Pure memiliki pil yang cocok untuk ranah Nascent Soul. Li Qingzi mengakui bahwa sekte Jade Pure sangat kekurangan ahli alkemis. Ia menyarankan Han Jue untuk mengurus hal tersebut sendiri. Han Jue tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Ia berpamitan kepada Li Qingzi. Li Qingzi merasa panik dan memanggil Han Jue dari belakang. Ia mengingatkan Han Jue bahwa mereka baru saja setuju bahwa Han Jue akan tetap berada di sekte Jade Pure. Han Jue menjelaskan bahwa ia hanya bercanda. Ia mengatakan bahwa ia akan membeli tas pengendali binatang untuk memudahkannya melarikan diri saat waktunya tiba. Sepanjang jalan, Han Jue tidak lupa untuk berbicara dengan anak ayam tersebut. Ia mengingatkan anak ayam tersebut bahwa dunia sangat berbahaya dan bahkan jika mereka tidak memprovokasi masalah, ada musuh yang tetap akan datang dan ingin membunuh mereka. Anak ayam tersebut meminta Han Jue untuk melarikan diri dengan tenang. Han Jue merasa lega karena anak ayam tersebut telah belajar darinya. Setelah membeli tas pengendali binatang, Han Jue bersiap untuk kembali ketika sistem mengingatkannya tentang keberadaan individu takdir bawaan. Han Jue terkejut. Ia merasa heran bahwa sekte Jade Pure benar-benar tempat yang penuh dengan keberuntungan. Han Jue membuka profil untuk memeriksa informasi tentang individu takdir tersebut, Xuan Qingjun. Ia menemukan bahwa Xuan Qingjun berada di tingkat ketiga dari ranah pembentukan fondasi, tetapi identitas sebenarnya adalah tubuh fana Raja Iblis, dengan hati Tao, bawaan dan bakat yang luar biasa. Sistem menjelaskan bahwa 800 tahun yang lalu, Raja Iblis ingin menerobos dan Ascend, sehingga menciptakan tubuh fana. Raja Iblis yang asli disegel jauh di dalam essence soul-nya. Tubuh fana tersebut melakukan perjalanan ke dunia manusia, mengalami semua aspek kehidupan untuk memantapkan hati Tao, meninggalkan jejaknya di seluruh langit dan bumi. 3 tahun yang lalu, Xuan Qingjun bergabung dengan sekte Jade Pure dan telah bersembunyi sejak saat itu. Setelah melihat informasi terperinci tentang Xuan Qingjun, Han Jue langsung merasa panik. Ia menyadari bahwa Xuan Qingjun adalah Raja Iblis yang memiliki hati Tao bawaan dan kemungkinan besar memiliki kekuatan kultivasi yang sangat kuat.
Han Jue melihat satu-satunya wanita di dekatnya dan menduga bahwa ia adalah Xuan Qingjun. Han Jue berencana untuk diam-diam menyelinap pergi, tetapi Xuan Qingjun memperhatikannya. Sistem memberitahu Han Jue bahwa tingkat kesukaan Xuan Qingjun terhadapnya telah mencapai 1 bintang. Han Jue merasa sangat terkejut. Ia berpendapat bahwa pesonanya yang tidak beruntung telah menyebabkan masalah lagi. Secara naluriah, Han Jue berbalik dan tatapannya bertemu dengan tatapan Xuan Qingjun, menyebabkan tingkat kesukaan Xuan Qingjun terhadapnya meningkat menjadi 2 bintang. Han Jue merasa ketakutan. Ia langsung mengaktifkan teknik Dewa Angin untuk melarikan diri. Anak ayam tersebut juga merasa takut dan memohon kepada Xuan Qingjun untuk tidak memakan tuannya.